Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat para penonton sekalian, yang sangat rekan-rekan sekalian yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memulai video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah kajian dalam ilmu balaghah khususnya mengenai al-muhassinah al-lafdhiyah. Itu salah satu cabang ilmu badi yang membahas tentang keindahan yang bersumber dari aspek bunyi dan susunan lafal dalam bahasa Arab. Kita akan mengkaji 3 contoh nusus baik dari Al-Quran, Al-Karim maupun hadis An-Nabawi Syarif yang di dalamnya terdapat model-model al-muhassinat al-lafdhiyah yang hidup dan penuh makna. Sebelum masuk ke contoh nusus ya, mari kita pahami terlebih dahulu pengertian dari muhassinat al-lafdhiyah. Dalam ilmu balaghah, al-muhassinat al-lafdhiyah adalah bagian dari ilmu badi, yaitu ilmu membahas tentang cara-cara memperindah ungkapan. Yang membedakan al-muhassinah al-lafdhiyah dari jenis lainnya adalah dari sisi keindahan lafal ya. Dari letak lafalnya pada bunyi, irama dan komposisi kata, bukan pada makna, ya kan? Berbeda dengan al-muhassinat al-ma'nawiyah yang tentu saja keindahannya bersumber dari sisi makna. Secara etimologi, al-muhassinat berarti hal yang memperindah ya. Dan lafdhiyah berarti yang bersifat lafal atau bunyi. Nah, di sebelah kanan saya ini ada jenis utama al-muhassinah al-lafdhiyah. Yang pertama itu al-jinas, yaitu paronomasia ya. Ini kemiripan bunyi dua kata dengan makna yang berbeda. Yang kedua asaja ya, asaja atau saja ya, keserasian hakikat bunyi pada prosa. Ketiga itu alkitibas, kutipan ya, menunjukkan ayat hadis atau hadis dalam kalam ya. Yang keempat tuh aradu ajuz ya, mengulang kata awal di akhir kalimat. Nah, dari keempat jenis ini kita akan membahas ketiga di antaranya hari ini ya, pada video kali ini. Oke, kita masuk ke contoh khusus yang pertama, yaitu aljinas atau dalam terminologi linguistik modern disebut paronomasia. Nusus yang saya pilih ini saya ambil contoh dari Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 55. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghairu sa'ah. Artinya, dan pada hari ketika kiamat terjadi, orang-orang berdosa bersumpah bahwa mereka tidak berdiam, melainkan sesaat saja. Nah, di sini letak keindahan al-jinasnya. Perhatikan dua kata berikut ini ya. Yang pertama as-sa'ah, ini bermakna hari kiamat. Yang kedua sa'ah, ini bermakna 1 jam atau waktu yang sangat singkat. Kedua kata ini memiliki bentuk dan bunyi hampir identik, huruf-hurufnya sama ya, susunan sama, namun maknanya sangat jauh berbeda. Yang pertama, merujuk pada peristiwa paling dahsyat dalam sejarah alam semesta, yaitu hari kiamat. Yang keduanya hanyalah maksudnya yang pertama itu kan as-sa'ah itu merujuk pada paling dahsyat ya, kayak kiamat. Yang kedua itu hanyalah ukuran waktu sangat kecil ya. Kedua itu ya sa'ah. Di sini terjadi kontras makna yang dramatis melalui pesan bunyi. Inilah esensi dari al-jinas. Nah, selanjutnya itu mari kita perdalam analisis terhadap dua kata al-jinas ini ya. Yang perjelas lagi, mulai tabel perbandingan di layar. Dari sisi maknanya, kata pertama makna hari kiamat, ya, as-sa'ah itu sesuatu yang agung ya, dahsyat dan abadi. Kata kedua, sa'ah ini bermakna 1 jam, sesuatu yang remeh, kecil dan sebentar. Dari posisi gramatikal, as-sa'ah ini berfungsi sebagai subjek atau fa'il dalam kalimat. Kalau sa'ah yaitu kedua berfungsi sebagai keterangan waktu atau objek ya, berfungsi sebagai keterangan waktu atau objek. Dari sisi bentuk, as-sa'ah ini adalah ma'rifah definite atau menggunakan alif lam menunjukkan sesuatu yang spesifik dan diketahui bersama. Nah, kalau sa'ah ini adalah nakirah definite, yaitu menggunakan tanwin menunjukkan ketidakpastian dan keremehan gitu. Nah, dari inilah yang luar biasa dari pilihan kata Al-Quran, bukan hanya bunyi yang sama, tetapi perbedaan bentuk gramatikal pun memperkuat perbedaan maknanya. Secara balaghah, al-jinas dalam ayat ini dikatakan sebagai jinas tam, yaitu jinas sempurna karena kedua kata memiliki huruf yang sama, jumlah yang sama, dan urutan yang sama, namun berbeda makna. Efek estetisnya, permainan bunyi ini menciptakan ironi yang sangat kuat. Kata yang digunakan orang kafir untuk melewatkan sa'ah justru merupakan kata yang sama dengan nama peristiwa yang mereka takari, yang mereka ya karya. Ini ada mukjizat bayan Al-Quran yang tidak tertandingi ya. Insyaallah. Kita beranjak ke contoh nusus yang kedua, yaitu sajak atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai sajak atau rima dalam prosa. Nah, nusus yang saya pilih dari Al-Quran surah Ad-Duha ya, sebagai contohnya Ad-Duha ayat 1 hingga 3, surah yang pendek namun sangat indah dan penuh kelembutan.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, artinya demi waktu duha dan demi malam apabila adalah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Sekarang perhatikan ya, tiga kata yang mengakhiri setiap penggalan ayat tersebut ya, yang terdiri dari ad-duha, ya kan, saja, qala, gitu kan. Nah, ketiga kata ini berakhir dengan bunyi yang sama persis. Ya, bunyinya a itu ya, atau alif maksoroh belakangnya itu. Nah, itulah asaj, keserasian akhiran bunyi dalam kalam, prosa atau nasr. Dalam terminologi balaghah, nah, jenis ini disebut sajak mutarraf, yaitu sajak di mana akhiran bunyinya sama namun wazan atau pola morfofolognya berbeda. Wazannya berbeda ya. Bunyinya sama namun wazannya berbeda. Yang membuat nusus ini sangat istimewa adalah konteks penurunannya. Surah ini turun sebagai penghibur hati Nabi Muhammad SAW yang merasa Allah SWT meninggalkan beliau. Maka Allah menurunkan ayat ini dengan rima yang lembut, merdu, dan mententeramkan, seolah Allah sedang berbisik dengan penuh kasih sayang kepada kekasihnya. Kirian as-saji' di sini bukan hiasan semata ya, yang memperkuat pesan tasliyah, penghiburan yang Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Oke, kita masuk contoh khusus yang ketiga. Dan kali ini kita beralih dari Al-Quran ke hadis Nabawi. Nusus ini adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, oke, saya bacakan hadisnya. Qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya seorang muslim sejati adalah orang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh dalam Islam Sahih Bukhari nomor 10 dan Sahih Muslim nomor 1. Sekarang perhatikan model balaghah yang terkandung dalamnya. Ini adalah aradu al-ajuz ala asad, yaitu mengembalikan kata atau akar yang sama dari bagian awal kalimat ke bagian berikutnya. Nah, perhatikan ya, lewat hadisnya kan ada kalimat al-muslim, al-muslimu ya. Al-muslimu itu berarti seorang muslim, yang satu kalimat di tengahnya itu hadis yang bunyi al-muslimun ya, yaitu kaum muslimin. Nah, keduanya ini dua kalimat ini berasal dari kata akar kata yang sama, mim lam sin, yang bermakna selamat, aman, dan damai. Dari akar yang sama lahir kata Islam, muslim, dan salam. Nah, pengulangan ke akar kata ini bukan kebetulan, ini adalah teknik lagu yang sangat cerdas. Yang pertama, yang menciptakan ritme dan musikalitas dalam sabda Nabi SAW. Kedua, ia membangun koherensi makna dari siapa muslim itu langsung dikaitkan dengan dampaknya bagi sesama muslim. Yang ketiga, pengulangan ini memudahkan hafalan, sehingga hadis ini menjadi salah satu hadis yang paling populer dan mudah diingat oleh umat Islam. Alhamdulillah. Inilah keistimewaan dari uslub Nabawi, bahasa Rasulullah SAW yang padat, indah, dan penuh hikmah. Oke. Baik, sekarang mari kita lihat ringkasan dari ketiga kasus ini yang telah kita bahas ya. Yang pertama itu nusa pertama al-jinas dalam Quran surah Ar-Rum ayat 55, kata kuncinya adalah as-sa'ah dan sa'ah. Efek balaghahnya kontras makna yang dramatis dari bunyi yang identik, ya kan? Bunyinya sama namun secara makna itu beda. Nusus kedua as-saja dalam Quran surah Ad-Duha ayat 1 sampai 3, kata kuncinya adalah ad-duha, saja, dan qala. Efek balaghahnya ilmu yang merdu dan menentukan cocok dengan konteks tasliyah kepada Nabi Muhammad SAW. Terus kedua, arad al-ajuz dalam hadis riwayat Bukhari nomor 10, kata kunci adalah alat muslimun dan muslimuna. Efek balaghahnya yakni pada penekanan ritmis yang membuat definisi muslim mudah diingat dan dihafal. Nah, dari ketiga nusus ini kita dapat menarik kesimpulan penting. Al-muhassinah al-lafziyah ini bukan sekedar hiasan bahasa atau ornamen semata. Dia adalah instrumen balaghah yang berfungsi untuk merekod pesan, memperindah bunyi, dan mempermudah hafalan. Dan yang paling mengagumkan, keindahan lafaz ini hadir secara natural dalam Al-Quran hadis. Sebagai bukti nyata kemukjizatan bahasa wahyu dan kesempurnaan uslub Nabawi. Nah, sebagai penutup, dengan saya menyampaikan, jadi di sini ada beberapa menyampaikan referensi ya utama saya di sini. Ya, bukan ini bagian dari klasik ilmu ya, preferensi saya klasik ilmu berlagu yang otoritatif ya. Nah, demikianlah presentasi saya mengenai al-muhassinah al-lafziyah dengan 3 contoh nusus dari Al-Quran hadis Nabawi. Semoga kajian singkat ini dapat memberikan gambar betapa kayanya khazanah bahasa Arab, khususnya bahasa Al-Quran ya, dalam sisi keindahan lafal yang tidak hanya menyenangkan pendengaran, tapi juga memperdalam pemahaman dan memperkuat keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Telah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.